E-Station, broadcast, share for goodness. Ya baik, selamat siang e-lovers semuanya. Senang sekali saya Rizky Setiawan bisa kembali hadir menyapa Anda pada kesempatan siang hari ini. Kalau pada sesi awal tadi saya ditemani oleh Sutra di opening show kita, dan kita membahas mengenai beberapa informasi yang menjadi perhatian masyarakat ya yang ada di Indonesia umumnya. Dan pada kesempatan siang hari ini di sesi e-talk kita akan coba untuk membahas apa ya, semacam kebiasaan atau hobi ya yang ternyata sekarang makin lama makin viral di Surabaya khususnya. Apa itu? Nah, sudah e-lovers lihat semuanya. Di sini saya sudah ada beberapa ekor ikan cupang hias ya, yang ternyata pada beberapa waktu terakhir ini menjadi perhatian khususnya bagi para kolektor ikan. Dan bagaimana cara merawatnya dan apa keuntungan untuk memelihara ikan cupang hias ini, saya sudah ditemani oleh pakarnya ini. Ada Mas Pram siang hari ini. Selamat siang Mas Pram. Selamat siang. Ya baik. Nah e-lovers, Mas Pram ini tadi ketika sebelum live bersama kita sempat ngobrol-ngobrol bahwa sebenarnya profesi utamanya adalah seorang marketing otomotif ya Mas Pram ya. Iya betul. Tapi karena pada masa pandemi ini mungkin pasarnya sedang lesu, akhirnya mengharuskan Mas Pram untuk banting setir atau mencari side job ya Mas Pram ya, dan melalui ikan cupang ini. Dan ternyata ada sekitar 1.000 ekor cupang hias ya Mas Pram ya yang ada di rumah. Nah Mas Pram mungkin bisa dijelaskan kepada e-lovers semuanya kenapa harus ikan cupang hias Mas Pram? Karena yang pertama dari segi perawatannya kita tidak perlu pakai aerator ataupun udara atau filter udara yang sekiranya bisa menghemat tempat, terus juga listrik juga kan seperti itu. Cuman ya terus dari segi pakannya itu simple sih kalau saya sih, menurut saya sih Cacing merah aja. cacing merah ada, terus jentik nyamuk dia nyamuk juga konsumsi. Ya itu yang penting kalau untuk ikan cupang ini kebersihan air itu aja. Dari segi kebersihan air yang dimana bisa ikan itu sehat, karena kalau airnya keruh dia akan sakit, dan banyak penyakit yang apa ya, jamur seperti jamur, sisik nanas, terus apa itu yang jamur hitam itu yang menggerogoti ekornya itu juga pengaruh karena dari airnya itu. Kenapa Mas Pram memilih ikan cupang untuk side jobnya? Apa karena sedang viral atau bagaimana Mas Pram? Ya awalnya memang dari kecil sih, kalau saya sih suka ikan cupang. Oh sudah dari kecil. Dari ikan cupang aja. Dulu kan ini tidak ada artinya Mas Pram betul, ya. Betul. Tapi sekarang sudah mulai harganya udah gila-gilaan begitu. Iya. Nah apa sih yang membuat ikan cupang ini pada akhirnya dia melambung? Kalau dulu ada ikan lohan kan. Iya. Ya sekarang ikan cupang, apa yang membuat ini akhirnya naik daun begitu? Karena banyak varian warna. Jadi untuk breeder apalagi yang cross breeder yang suka membreeding ikan cupang dengan warna yang berbeda, sehingga menciptakan anak-anakan ikan cupang yang dengan warna yang varian-varian yang terbaru. Nah disitulah dengan semakin langkanya warna itu dan kita tidak pernah temui, disitulah harga akan tinggi ya? Akan tinggi, seperti itu. Jadi kalau dulu sih memang cuman warnanya sih dominan merah, hijau, biru, hitam. Nah itu kondisinya juga ikan cupang ikan aduan seperti itu, bukan hias. Dan sekarang banyak sudah mulai dikonteskan ya. Sudah mulai dikonteskan. Kontesnya bukan kontes yang untuk bertengkar atau berkelahi, tapi untuk adu warna, perform kesehatan ikannya ya. Kesehatan ikan, ekornya, terus dorsal analnya sama dasinya itu harus presisi seperti itu. Oh sampai ukuran dasinya juga presisi. Ukuran dasinya harus presisi, terus permainan dasinya itu harus seimbang. Ada yang kadang patah satu atau dia ndak anu satu gitu, seperti kayak patah gitu, itu satunya ndak fungsi, itu juga masuk dalam pengaruh penilaian ya. Iya. Baik. Nah artinya kan kalau kita berbicara ikan cupang ini kan baru viral ya beberapa bulan terakhir ini.
Dan jujur saja berbicara masalah ikan cupang, saya tahunya itu ada 2 kategori ikan cupang, Mas Pram. Yang seperti ini jenisnya tidak terlalu besar, ada juga yang besar banget. Ya kan, begitu istilahnya siripnya mengembang, itu akan lebih bagus. Ya kan? Nah, itu jenisnya apa sih Mas yang membedakan yang ukuran kecil ini sama yang gede itu? Itu ikan cupang itu memang yang pertama jenis sekarang sih kalau dulu sih cuma satu jenis. Satu jenis itu ada beberapa jenis bagan, plakat, terus half moon, serian half moon yang ekor lebar itu kebetulan juga saya ada. Terus sekarang keluar varian dumbo air sama big air. Dumbo air itu yang punya siripnya lebar seperti kipas gitu ya? Kayak selendang gitu. Dan sekarang ya itu tadi kebanyakan crossbreed yang akhirnya menimbulkan warna dan varian-varian baru. Lebih banyak lagi seperti itu. Perbedaannya itu tadi untuk kalau yang sekarang yang ini yang saya bawa ini yang serian plakat kebetulan. Ketiganya ini ya? Iya, ketiganya serian plakat cuman dengan warna yang berbeda. Yang di sebelah pojok sini ada ini warna solid, warna dasar. Kayak albino ya? Itu putih ya dasarnya? White platinum. Oh. Ya, orang-orang sering pada umumnya sering ininya nama tenornya white platinum. Ya, terus kalau untuk yang corak-corak kayak warna ini yang tengah ini apa jenisnya? Varian ini Nemo. Oh, Nemo. Ya, seperti ikan laut Nemo itu. Ya. Ini juga dari komposisi warnanya juga dihitung ketika akan kontes begitu ya? Ya, akan dihitung kombinasi warnanya itu berapa. Terus dia masuk kriteria apa, gitu itu ada kriteria kelas-kelasnya sendiri. Jadi kelasnya apa? Ada kelas bebas terang, bebas gelap, terus kelas varian big color, butterfly, gitu itu banyak varian. Jadi nanti ketika ada kontes ikan cupang hias itu masuknya ada beberapa kategori, cukup banyak kategori ya? Banyak kategori. Jadi beberapa dalam satu kontes itu hampir ada sekitar 20 sampai 30 kelas. Banyak banget ya? Iya, banyak banget. Jadi kita bisa menyesuaikan ikan kita. Terus di dalam kontes itu sebenarnya sebelum terbagi 30 kelas itu tadi ada 2 kelas. 2 kelas itu SNI sama IBC. Apa itu bedanya? Kalau SNI itu standar internasional, standar nasional. Ya, standar nasional itu untuk penilaiannya tidak begitu detail. Jadi kalau IBC itu internasional. Jadi untuk penilaiannya detail banget, mulai perhitungan lebar ekornya, terus dari analnya, dasi itu semua diperhitungkan. Nilainya, terus warnanya itu kanan kirinya harus sinkron, harus sama, harus tembus. Iya. Nah, kalau di kelas multicolor atau Nemo itu warnanya harus tembus kanan kirinya. Seperti itu harus sama. Kalau enggak sama ya kan terdiskualifikasi juga. Kalau zaman saya sekolah dulu ada ikan cupang jenis siam dan juga bangkok. Ya, betul. Apakah sekarang juga ada seperti itu, siam dan bangkok? Bangkok masih ada, terus yang itu tadi siam itu juga masih ada. Cuman dengan berjalannya waktu, ya itu tadi crossbreed itu membuat varian-varian baru dengan cara mengawinkan si bangkok ini dengan cupang warna dasar atau warna apa gitu, itu akhirnya menimbulkan warna-warna baru dan bentuk baru. Tapi yang bangkok memang size-nya lebih besar ya Mas? Size-nya lebih besar. Kalau sekarang terkenal dengan nama giant. Giant. Jadi size-nya memang minim itu berapa senti? Ketika umur 3 bulan itu sudah bisa masuk 4,5 sampai 5 cm. Cukup gede ya? Ya, untuk 3 bulan, umur 3 bulan anakan itu. Jadi ketika masuk usia 4 sampai 5 bulan itu bisa 6,5 cm. Dan ada yang tembus sampai 10 cm. Lebih gede lagi ya? Iya. Seukuran ikan koi. Iya. Ya. Tapi Mas Pram, kalau yang di kompetisikan ya, itu yang saya lihat lebih banyak yang kecil-kecil ya dari ketimbang yang giant tadi ya. Ya sebenarnya sih kalau kelas giant kan memang kelas baru. Iya. Jadi variannya tidak terlalu banyak seperti itu.
Yang lebih ditonjolkan kelas-kelas plakat seperti ini. Oh, Jadi iya, memang iya. plakat kan terbagi warnanya kan hampir ya bisa dibilang 30 ke atas warna. Kombinasinya. Kombinasinya itu banyak sekali karena itu tadi timbulnya breeder-breeder yang crossbreed, yang ini juga Ini yang dari, kalau yang seperti ini ukuran kecil kan biasanya dari siam-siam itu ya, jenis siam itu ya, kan lebih kecil kan untuk ukurannya daripada yang Bangkok. ya Ya, lebih kecil kan. ya, lebih kecil. Ini dari jenis itu ya mungkin ya, yang Iya, kecil-kecil, betul. yang siam itu ya. Betul. Kenapa komposisi warnanya bisa sekaya yang plakat-plakat ini, Mas Ram, ketimbang yang giant tadi? Apa Karena memang menyilangkannya sulit atau bagaimana? ya karena kalau giant sih ya sebenarnya sih kalau ikan ini semua pun kalau nyilangkannya sih mudah. Cuman kalau giant itu kan memang dari size-nya itu kalau antara male sama female itu harus seimbang. Kalau enggak gitu Nggak mau. pasti Nggak akan mau mati salah satu. Oh ya. Seperti itu. Jadi harus imbang size-nya itu. Terus kalau enggak imbang pun kadang betinanya yang enggak mau female-nya. Nggak Seperti pede itu. gitu ya. Ya, dia enggak mau ya dirayu sama si jantannya enggak mau dia. Karena size-nya memang kurang besar. Dan Seperti itu cukup sulit untuk melihat menyamakan size-nya begitu sulit. Kalau size-nya enggak sih gampang kok, cuman diukur penggaris sebenarnya sih bisa. Cuman ya itu tadi kadang crossbreed itu nyilangkan. Sekarang ada varian baru. Itu yang rata-rata yang betinanya itu pakai plakat, yang jantannya pakai giant. Akhirnya ketemu Geno. Geno itu perkawinan giant plakat. Punya Mas Pramnya? Kalau untuk varian Geno saya enggak begitu hobi karena Kenapa Mas? orang-orang enggak ini sih. Nggak seberapa tertarik. Enggak sebegitu ya ramai. Pangsa pasarnya masih belum ya? Bangsa pasarnya enggak ketemu, belum ketemu. Karena varian baru Mas Ya, masih varian baru. Coba nanti mungkin 3-4 bulan lagi mungkin akan naik lagi dengan adanya kontes. Ya. Kita juga harus didukung dengan adanya kontes. Kalau tidak ada kontes, kita percuma. Kita punya koleksi Ya warna-warna benar. yang Kalau orang lain nggak tahu juga sayang ya. Warna-warna varian baru ataupun apa, kita kalau nggak bawa itu di kontes kan kita tidak bisa memperkenalkan seperti itu. Tapi Mas Pram sendiri juga punya pengalaman untuk menyilangkan ikan hias ini kemudian menjadi varian baru. Kalau untuk varian baru sebenarnya sih keluar, cuman dari total buraya, kalau nyebutkan buraya anaknya itu, dari total buraya 300 ekor, itu yang keluar varian baru cuman 1-2 ekor. Wih, sangat sedikit sekali ya. Ya, 1 banding 1000, hampir seperti itu. 1 banding 100. Seperti itu. Jadi varian-varian baru itu kenapa kok sulit? Ya itu tadi. Jadi ada kelainan genetika. 1-2 ekor. Biasanya seperti itu. Justru yang kelainan genetika ini yang mahal. Langka ya. Iya, yang langka. Semakin langka dan tidak ditemui orang semakin mahal. Kalau ingin mengetahui bahwa itu varian langka bagaimana Mas Ram? Ya sih apa ya? Sekarang sih lagi ini sih. Apa itu varian langka itu? Ya contohnya kayak yang lagi viral-viral ini kan yang serian gold seperti itu. Jadi untuk mencetak atau yellow, contohlah yellow dari warna-warna umumnya, ya warna-warna dasar umum itu warna yellow yang sulit dicetak. Jadi gini, ini mungkin bisa diklarifikasi nanti kalau salah ya. Jadi ketika ada pasangan ikan cupang hias ini melahirkan burayak tadi, misalkan ada 100 ekor burayak ya. Nah, dari 100 ekor tadi ini umumnya mereka berwarna apa dan yang istilahnya yang minoritasnya warna apa begitu ya? Justru yang minoritas ini nanti yang menjadi kelainan genetika begitu ya? Iya betul. Kalau sepengalaman saya sih itu kebanyakan warnanya itu seperti betinanya. Kebanyakan seperti itu. Jadi niru ibu gitu ya. Hampir 80% itu niru betinanya. Ikut female-nya, warnanya. Makanya kenapa kok sekarang para crossbreeder mencari female yang warnanya unik.
Yang pertama itu, yang kedua dari pH air itu mempengaruhi. pH air itu mempengaruhi. Kadang saya kemarin hampir 90% yang keluar betina. Yang jantan cuman 20%. Dari sekian banyak burayaknya. Dari 300 burayak yang jadi itu 90%, hampir betina. 90% betina, 10%-nya jantan. Gitu ya. Ya. Jadi lebih banyak betinanya. Lebih banyak betinanya. Makanya kenapa kok sekarang breeder muda atau para breeder pemula itu mereka lebih apa ya? Lebih mencoba untuk yaitu tadi membreeding dengan membeli satu ekor betinanya kan jauh lebih murah. Kenapa kok betina harganya murah? Harusnya kan kalau betina itu lebih baik harga mahal. Kenapa kok murah? Nah itu tadi 90%. Karena sekali mereka beranak 90% gitu ya. Kalau pH airnya itu tidak bisa terlalu dingin, kondisi airnya itu terlalu dingin, genetikanya female semua. Justru merubah genetika. Suhunya terlalu dingin. Air, itu airnya akan ketemunya wanita semua nanti. Akan berpengaruh pada perempuan semua. Iya, perempuan semua. Cara ngukurnya gimana sih Mas kalau misalkan pH itu? Untuk suhu air itu bisa dengan alat, ada alatnya sendiri sih untuk ini. Apa sih kalau nggak salah itu untuk menstabilisir stabilizer airnya itu ada juga seperti itu. Jadi untuk menstabilkan suhu airnya sampai berapa derajat begitu berapa derajat untuk nyeting seperti itu. Idealnya berapa Mas? Idealnya berapa derajat? Kalau nggak salah itu sekitar di angka 26-28 derajat Celcius ya. Itu kalau di angka normal itu, jadi ketika ada ikan cupang hias betina akan melahirkan, untuk potensi menjadi betina semua tidak bisa diprediksi. Tidak bisa, itu akan berpengaruh nanti keluarnya bisa 50-50. Iya. Lebih memperbanyak male-nya daripada female-nya. Yaitu kenapa kok female itu murah? Padahal female itu pabrik. Pabrik kalau dalam kata arti mereka yang cetak, mereka yang cetak telurnya. Sekarang satu pair bisa menghasilkan 300 sampai 500 ekor. Itu. Nah, kenapa kok murah? Ya itu tadi, kebanyakan yang keluar female-nya 80 sampai 90%. Dan yang diperlombakan rata-rata betina atau pejantan, Mas? Tapi yang paling banyak memang kelas jantan. Cuman untuk sekarang kelas betina juga sudah mulai dikompetisikan ya. Betul. Dari segi bukaan ekor itu dihitung juga. Ada betina yang bagus, memang bukaan ekornya lebar banget. Seperti itu. Ya. Dari sekitar 1000 ekor ya di rumah Mas Pram ya. Sudah ada yang menjadi juara tidak ketika dikompetisikan? Juara ada beberapa, cuman ya gitu, setelah turun laku. Jadi kita nggak sempat menikmati untuk pialanya. Jadi belum sampai rumah sudah ditawar orang ya. Betul. Ikannya. Kalau ada tetangga atau apa teman tak bawa ini, ya wis terusin lah main seperti itu. Cuman dari para juara ini sebelumnya sudah saya breeding seperti itu. Jadi untuk meneruskan generasi gennya itu tadi. Karena kan ikan cupang itu yang mahal genetikanya. Bukan ikannya sebenarnya. Bukan ikannya. Iya, kalau saya ngomong genetikanya itu sebenarnya kita beli mahal. Itu bukan beli ikannya. Jadi tapi genetiknya. Kadang pemula itu salah. Ikan kecil kok mahal, ikan kecil kok sampai ratusan juta, ikan kecil kok sampai ditukar sama mobil atau apa atau rumah. Sempat yang di Jakarta viral itu ditukar sama rumah. Waduh. Satu pair super gold. Super gold itu untuk mahar pernikahan. Kalau nggak saya pernah lihat itu dibuat mahar pernikahan itu ditukar sama satu unit rumah. Seperti itu. Sutra mungkin maharnya bisa ikan cupang hias ya Sutra. Nanti kalau nikah ya. Tapi yang sudah siap makan. Jadi ya terkadang ya itu tadi, kadang para pemula ya apa ya ibaratnya itu coba breeding sendiri.
tingkat keberhasilan berapa persentase berhasil untuk jadi. Jadi bertelurnya banyak, menetasnya banyak, cuman berapa persen yang hidup itu. Karena di dalam satu lubuan itu banyak hewan-hewan kayak contoh jentik nyamuk itu pemakan buraya. Oh iya dah. Iya. Oh. Kenapa kok orang-orang ngomong, aduh buraya aku hilang semua. Yeah. Burayanya kok tiba-tiba habis. Yeah. Di situ ada jentik nyamuk 1 sampai 3 ekor. Selesai udah ya, selesai habis udah, semua. Habis semua. Makanya kenapa kok saya lebih condong apa ya? Kalau ditawar murah gitu, saya cuman ketawa aja karena ya itu tadi breeding enggak segampang yang ya. Artinya pikir. Perlakuan bagi buraik-buraik ini sangat apa ya? Sangat perlu perhatian khusus ya. Betul. Sebenarnya itu kan yang menjaga buraya itu si jantan. Kalau si jantannya ini pintar, dia ndak makan buraya. Seperti itu. Tapi yang repot kalau ketika si jantan ini agak kanibalisme, dia akan makan anaknya sendiri. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Umumnya seperti itu. Tingkat persentase itu kebanyakan perkawinan dini. Jadi si male sama female-nya terlalu muda. Oh ya. Masih di bawah 4 bulan. Itu biasanya cenderung akan agresif kanibalisme. Ya? Makan anaknya sendiri. Makan anaknya sendiri. Sebenarnya fungsinya pejantan di dalam sarang itu untuk memakan jentik nyamuk yang masuk di dalam. Itu pun kalau sudah dalam masa ideal dikawinkan. Betul. Masa idealnya itu 4 sampai 5 bulan ke atas. Kalau di bawah itu baru di dia bawah makan itu, anaknya sendiri. Dia akan kanibalisme. Karena terlalu agresif dan yang pertama itu, yang kedua tingkat telurnya itu sangat sedikit. Kalau masih di umur 4 bulan. Enggak sebanyak yang masa idealnya. Betul. Kalau yang sudah ideal 4 sampai 5 bulan bisa sampai 500 ekor. Itu cuman 150 sampai 100 seperti itu. Ya. Dan Mas Pram, dari ikan-ikan yang sudah menjadi juara di tempatnya Mas Pram ini, kalau tahu atau di-share ke netizen semuanya, semuanya, bisa laku sampai berapa sih Mas ketika sudah menjadi juara begitu? Ya kalau untuk pasaran ikan-ikan kontes ya, ya juara ikan kontes ya masih berkisar di angka 500 ke atas. Minimal 500 berarti. Iya, minimal itu 500. Kalau Mas Pram sendiri bisa tembus sampai berapa yang sudah juara itu? Ya saya sih enggak terlalu, ini saya juga enggak terlalu mematok harga yang tinggi juga. Tapi pernah ditawar berapa? Terakhir itu kemarin itu 2.500.000. 2,5. Iya, 2,5. Itu sudah juara ya? Juara, masuk nominasi 3. Gitu. Cuman ya memang orangnya benar-benar ngejar, mungkin dia dibuat genetika, ngambil gennya itu tadi. Dia sebenarnya sih bukan dari juaranya, tapi dari genetikanya. Gennya itu tadi. Kenapa kok mahal? Karena gennya. Bukan apa-apa, bukan ikannya yang juara atau apa. Bukan seperti itu. Tapi itu ada kompetisi yang sifatnya kejurnas dan juga daerah. Kemarin masih baru pertama piala ini Jar Basuki Mawabaya kalau nggak salah, piala cup pertama di Jawa Timur. Jadi pembukaan cup pertama kemarin di PTC. Itu levelnya provinsi. Levelnya provinsi. Dari kemarin itu kalau nggak salah itu Jakarta masuk, Bandung masuk. Jadi dari luar Surabaya ikut. Iya. Seperti baik. itu. Untuk daerah-daerah Jawa Timur sepengetahuan Mas Pram yang sangat potensial atau banyak pecinta ikan cupang hias ini selain Surabaya di mana saja ya kalau di Jawa Timur? Jawa Timur ya tentunya sih kalau petaninya sih ya di Kediri sama Tulungagung. Kediri sama Tulungagung. Iya, itu memang pusatnya cupang. Iya, cuman banyak petani-petani yang petani-petani kalau petani desa sih menciptakan warna tidak terlalu ekstrim kadang. Kita kan yang orang-orang yang ini yang penasaran dengan crossbreed
kita akan mainkan crossbreed itu tadi. Tapi kalau yang biasa-biasa ya pusatnya memang Kediri, dan bukan biasa sih sebenarnya, ikannya bagus-bagus. Iya. Itu Kediri, Tulungagung itu dominasi sebenarnya. Iya. Dan variannya banyak. Variannya jauh lebih banyak sana, gitu. Ya berhubung mereka kan petani juga, petaninya petani gitu. Jadi kita kalau kita kan hanya sekedar breeder, breeder dan seller. Nah, kalau sana itu memang petani. Pusatnya budidaya ya. Iya, budidaya. Tapi kalau saya melihat adik ipar saya juga sekarang lagi gemar-gemarnya menggeluti ikan cupang ini. Ikan cupang. Itu ada ditempatkan seperti kotak styrofoam itu Mas Bram. Nah di situ nanti ada beberapa pasangan yang ditempatkan di situ untuk waktunya masa menikah begitu kan. Kemudian itu memang seperti itu ya caranya. Iya, karena kenapa kok mungkin untuk menghemat tempat. Sebenarnya kalau di toples gini sebenarnya bisa untuk breeding. Cuman ketika umur buraya 4 hari harus dipindah ke tempat pembesaran. Mungkin lebih menghemat waktu juga tempat, akhirnya ditaruh di styrofoam besar itu ya. Jadi sekalian di situ buraya di situ jadi sekalian besar di situ. Jadi nggak mindah ketika mindah itu sudah berumur 1 sampai 2 bulan. Itu. Baik. Panen. Awalnya memelihara ikan cupang hias ini berapa ekor, Mas Bram? Dulu ya kalau saya sih memang dulu penghobi ya. Dulu sampai mulai kecil itu suka banget gitu. Jadi ikan cupang itu karena pemikiran ya tadi sangat simple, enggak terlalu ribet. Iya. Kalau ikan lain pakai gelembung udara, ikan cupang lebih tahan banting ya. Iya, tahan banting juga. Terus pengasihan makan itu sehari cukup sekali itu sih. Jadi agak efisien kita. Dan meskipun kalau kita tinggal keluar kota ataupun kemana, kita nggak perlu khawatir untuk mati. Yang penting airnya sudah bersih, dia nggak akan nggak akan lompat keluar. Dia juga bisa lompat loh. Itu kalau lompat berarti airnya sudah nggak cocok buat mereka. pH airnya sudah berubah dan dia sudah tidak nyaman. Nah, kalau yang nyaman itu biasanya dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung seperti ini. Itu tandanya ya. Tandanya dia nyaman dan sehat. Dia akan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil seperti ini. Sutra kalau nyaman kayak gitu juga ya. Baiklah semuanya, bagi yang pecinta ikan cupang hias, penasaran bagaimana cara memeliharanya, langsung Elover semuanya bisa menanyakannya ya melalui WhatsApp Station Surabaya di 081361861247. Sekali lagi Anda bisa menyampaikan pertanyaannya, bagaimana sih caranya memelihara ikan cupang hias ini, kemudian budidaya juga bagaimana, kemudian apalagi ya, mungkin kontes-kontesnya bisa diikuti, periodenya berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali bisa ditanyakan juga, masih di 081361861247. Dan Lovers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena perbincangan terkait ikan cupang hias ini akan saya lanjutkan setelah beberapa pariwara berikut ini. We are here to accompany you, provide benefits and convey kindness to everyone. E-Station, broadcast, share for goodness. Di alun-alun Balikpapan, Kiai Kanjeng belum dapat satu lagu. Saya belum membuka mulut lebih dari 2-3 menit. Tiba-tiba seorang anak muda berteriak, meraung-raung, naik ke atas panggung, memeluk kaki saya, dan saya sangat malu dipeluk kaki saya seolah-olah siapa saya ini. Tapi ini bukan masalah MH, ini adalah masalah dia. Dia meraung-raung, dia mengatakan, "Cak Nun, tolong buka tas saya ini." Saya buka tasnya, berisi minuman-minuman keras. "Tolong dibuang, tolong dipecah ini minuman keras." Saya pecah di atas panggung beberapa botol. "Itu ada duitnya, Cak Nun, tolong diambil, disobek." "Oh, enggak boleh nyobek," saya bilang. "Pokoknya tolong uang itu dijauhkan dari saya karena saya mencuri." Itu hasil pencurian saya tadi. Ini anak muda sekitar umur 20-23 tahun. Saya peluk dia.
Dia mengatakan, saya tidak mau lagi melakukan ini. Terserah Cak Nun mau apakan saya tidak mau lagi melakukan ini, saya tidak mau lagi mencuri, saya tidak mau lagi minum minuman keras. Sekarang terserah Cak Nun mau apa. Akhirnya teman-teman Kiai Kanjeng sebagian saya minta untuk menangani dia. Kemudian mengajak dia omong-omong sementara saya meneruskan pementasan dan silaturahmi dengan masyarakat. Kemudian saya melihat dan saya menemukan sangat banyak anak-anak muda yang sesungguhnya tidak punya potensi kejahatan apapun, tidak punya niat untuk menjadi peminum, tidak punya iktikat sedikit pun untuk menjadi pencuri, tapi mereka adalah anak-anak muda yang tidak diurusi oleh struktur negaranya, yang tidak diurusi oleh tatanan masyarakatnya, yang tidak mendapatkan hak perhatian dan fasilitas dari sejarah yang membesarkannya. Sehingga mereka kebingungan, akhirnya mereka joget-joget. Dengan joget-joget mereka menjadi minum-minum, dengan minum-minum mereka menjadi narkoba, dengan menarkoba mereka menjadi mencuri. Ketika dia datang ke Kiai Kanjeng, dia pikir ini adalah musik dangdut untuk joget-joget. Sampai di sana ternyata dia ketemu Kiai Kanjeng dan saya. Akhirnya dia pingsan, dia nangis-nangis. Dan besoknya saya diantar oleh dia untuk ketemu dengan teman-temannya di rumah penjara di Balikpapan. Dan saya ketemu sangat banyak anak-anak muda di dalam penjara itu yang wajahnya tidak ada kejahatan, wajahnya tidak ada kriminalitas. Mereka hanya anak-anak muda yang bapak ibunya yang penuh dosa, anak-anak muda yang para pejabat dan pengurus negerinya yang berdosa. Mereka hanya akibat, mereka hanya pelengkap penderita. Teman-teman sekalian, kalau engkau melihat rumah penjara, hendaklah engkau memantulkan wajah mereka ke pengurus-pengurus negeri ini, bahwa dosa yang utama tidak terletak di rumah-rumah penjara, tapi di gedung-gedung yang mengurusi negeri ini. Saya mohon maaf untuk mengatakan ini, tapi inilah salah satu formula agar supaya kita bisa menyelamatkan anak-anak kita di masa yang akan datang. Terima kasih. E-Station, broadcast, share for goodness. Ya, baik Ilhamers semuanya, kembali lagi kalian menyimak live kami di kesempatan siang hari ini. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, bahwa saya akan kembali untuk melanjutkan perbincangan kita pada kesempatan siang hari ini masih seputar tentang ikan cupang hias. Dan saya masih ditemani oleh Mas Pram yang ternyata hobi memelihara ikan cupang hias. Dan tadi ketika kita sempat break sebentar, ternyata ada beberapa teman Mas Pram yang menelpon ya, yang ternyata mulai belajar untuk membudidayakan ikan cupang hias. Siapa tahu jodoh ya Mas Pram ya, dan bisa menghasilkan penghasilan ya. Baik tambahan. Mas Pram, kalau kita berbicara masalah budidaya ikan cupang hias ini, tadi kita sempat ngobrol juga, satu hari bisa sampai laku berapa ekor sih Mas? Satu hari itu ya kita tergantung kita main, kalau di luar weekend atau kalau pameran mungkin bisa 5 sampai 10 ekor satu hari. Satu hari dengan ya. Variasi harga ya? Iya, variasi harga. Nah, di situ cuman kalau mungkin ada kontes ataupun apa itu bisa lebih dari itu. Karena mereka kan ngejar yang ikan-ikan yang top grade yang bisa naik ke kontes seperti itu. Bakalan atau bahan top grade yang bisa dibuat main. Kadang kalau di arena kontes saya bawa yang top grade untuk ini. Artinya dari 1000 ekor ikan cupang hias milik Mas Pram ini ada semacam apa ya, kategori ya, misalkan untuk top grade itu dipisahkan, tidak dicampur jadi satu. Dipisah. Oh, dipisah ya. Iya, jadi untuk ya memang apa ya, dalam pembudidayaan cupang itu juga banyak yang reject. Jadi ya untuk breeder-breeder pemula ataupun yang baru mencoba, ya jangan sampai patah hati atau patah semangat. Jadi tetap semua ikan pasti punya potensi untuk mengeluarkan barang apa itu warna-warna baru, varian-varian warna baru. Cuman
ikan tersebut juga akan mengeluarkan anakan-anakan yang reject. Oh. Nah, seperti itu. Yang reject ini nasibnya bagaimana Mas Pram nanti? Reject ini kadangkala ya kita kasih makan ke ikan predator. Oh gitu ya. Jadi kadang ada yang beli juga, dibuat makan ikan predator seperti itu. Ya. Sayang juga ya. Iya, kita juga harus jualnya ya harus jual murah. Karena padahal itu indukannya, anggap saya punya indukan top grade. Itu anakannya enggak semua top grade. Iya. Top grade itu bisa diambil cuman bisa 5 sampai 10 ekor itu yang jadi top grade. Yang lain itu levelnya ya level biasa, yang di bawahnya itu ada yang level reject. Level reject itu yang tidak keluar warna, yang tidak mutasi warna, yang telat mutasi warna, seperti itu yang reject. Jadi ya itu tadi, breeder pemula kadang cari ikan yang murah untuk breeding aja kok mahal seperti itu. Benar. Ya itu tadi, kita bisa coba lagi lah sendiri. Baik, sudah berapa tahun Mas bergelut di dunia ikan cupang hias ini? Kalau ikan cupang hias sih memang tahun kemarin kan yang baru rame-ramenya dia boomingnya. Cuman sebelum booming saya kan sudah punya koleksi beberapa koleksi. Dulu saya itu lebih suka yang hellboy yang merah, merah, kepalanya merah, matanya hitam itu. Saya cenderung lebih suka koleksi hellboy kalau dulu sebelum booming tenar untuk cupang hias, karena untuk warna Nemo belum ada. Dulu masuk hellboy terus yang hijau sama biru itu. Ya bukan, itu kan yang baskel hellboy. Hellboy itu yang merah. Itu dominan merah sama hitam. Merah sama hitam, jadi kepalanya itu merah, hitamnya matanya hitam. Seperti itu. Itu kayak serian kartun hellboy itu ya. Film ya. Baik. Mas Pram, terakhir Mas, ada harapan yang ingin disampaikan kepada harapan atau mungkin semacam motivasi ya kepada para budidaya ikan maupun breeder ikan hias cupang ini kedepannya akan bagaimana? Silakan Mas Pram. Ya kalau saya sih tetap semangat, meskipun itu tadi keluar para breeder pemula, orang yang ingin coba-coba dan kadang menawar ikan kita itu murah gitu itu. Ya kalau saran saya sih dijelaskan, bukan masalah ikannya yang mahal. Kita kan jual genetika seperti itu. Jadi ya kita harus kasih edukasi sebagaimana mungkin mereka paham. Karena apa? Karena kasihan juga kalau breeder pemula ini mainnya di level bawah. Ambil indukan yang murah. Nanti akan menghasilkan anakan yang murahan juga. Gitu. Nah, ketika anakan yang murah ini sudah banyak, otomatis dia nggak bisa jual karena dia tidak bisa menonjolkan kualitasnya seperti itu. Jadi ya kalau saya sih lebih baik beli indukan itu yang sekalian genetikanya yang bagus untuk menghasilkan genetika selanjutnya yang lebih bagus lagi. Artinya top grade tadi ya. Top grade itu seperti itu. Jadi menimbulkan untuk mengeluarkan varian warna-warna baru dan lebih banyak varian. Ya harus lebih sabar juga karena kondisi cuaca juga mempengaruhi. Ini lagi pancaroba, kebanyakan hujannya. Suhu airnya juga agak dingin, akhirnya membuat buraya jarang bisa hidup karena semakin dingin nyamuk semakin suka, akhirnya habis. Jadi itu tadi. Baik, Mas Pram, terima kasih waktunya sudah ke studio Station Surabaya. Siap. Dan semoga usahanya ini bisa berkembang cukup pesat ya di masa-masa yang akan datang. Amin. Dan buat breeder-breeder lainnya tetap semangat ya, jangan putus asa untuk terus mengembangkan budidaya ikan cupang hias ini. Dan terima kasih juga bagi Anda sudah menyimak obrolan kita pada siang hari ini, dan terima kasih juga sudah memberikan like, subscribe dan juga share di media sosial kami. Semoga apa yang kita bicarakan bermanfaat, diambil yang bermanfaat, dibuang yang tidak bermanfaat. Saya Rizky Setiawan pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.